حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Piruh COVID-19 kabarnya dari kota Wuhan mabuklah orang sedunia. Taruhlah kita beramal saleh boleh dapat kasih sayang Allah dan semoga corona tidak berbalik ke negara awak. Amin. Lai sehat ibu-ibu bapak. Mencari umur bola tua ke? Rasanya capek saya. Semuanya itu berlalu. Ketika ambo umur 30-an, Pak Kamenak baru kelas 6. Itu ambo acok dia bawa dia ayah jo induk beliau mengaji kata Luak Bayu. Sekarang anaknya sudah di Bungata. Jadi sebenarnya kok mati ambo nak baal. Tapi di doanya dia jemaah umur panjang. Pak Ustaz, sehat je badan, panjang je umur. Alhamdulillah, kinilah 70 tahun 5 bulan. Alhamdulillah, sebentar aku ke tengah kue, langsung mau makan. Lalu nanda pek je tadi lah. Ya. Mudah-mudahan sia nak membuat kue dan memfasilitasi untuk itu dimasukkan di Allah ke surga. Amin. Dan kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Mudah-mudahan nanti sampai ke Kanwil. Saya perhatikan itu pertama Buya Haji Abdullah Datuk Endokayo sampai ke sana. Sebelum itu Pak Fauzan. Sesudah itu Pak Kua sampai leolah jadi Kanwil Pak Kua aja baru. Ya. Saya nama oleh kerana kita-kita. Tu. Sudah tu Pak Ismail Usman lah batik tiri sajak dari Ustaz Anandi Yayen gini. Pak Japiri ada seorang lagi. Nah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dengan doa yang kita baca tadi bertambah disiplin kita bekerja, Allah akan mencarikan semua yang kita cita-citakan dapat dengan baik. Mungkin saja nak buah dah merunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali air datang, pacar dicari bini dapat. Amin. Saya doakan anak-anakku yang muda-muda, adik-adik kemenakan semuanya bertambah lama, bertambah baik karirnya. Amin. Kita baca Al-Quran surat Ar-Ra'du atau surat petir ya. Bahasa awaknya surat patuih. Ya. Kalau patuih ko itulah jadi pantun di Minang. Guruh patuih penubo limbe, pandan tajamu di Subarang. Walaupun 700 dicarikan nube, nan kanduang batamu mangko sanang. Yeah. Itulah dia orang yang asik, apa namanya itu? Ya, permainan anak muda lah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita sehat, kemudian wal afiat, sesudah itu rajin beribadah. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Itulah surga Adnan yang masuk ke dalamnya orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Kemudian di setiap pintu surga itu, malaikat masuk lantas mengucapkan salam. Selamatlah engkau wahai ahli surga. Engkau mendapatkan tempat yang sangat baik ini karena kesabaranmu. Jadi berdasarkan ayat ini, jangan kita dengarkan omongan orang, sabar tu ado batehnya. Ada enggak orang mengatakan gitu? Ya kan? Jangan didengarkan ini. Karena sabar itu sangat banyak pahalanya. Orang mendapatkan surga karena ridha Allah dan sabar. Kenapa? Sabar itu bapak-bapak pengendalian nafsu. Jadi kalau nafsu itu terkendali, orang akan sabar. Jadi terjadi segala macam kegaduhan, keruwetan, hasad, hakat dan sebagainya. Itu karena manusia tidak sabar. Ya kan? Lebih-lebih dalam dunia politik, jegal jegal. Karena tidak ada kesabaran. Kaum muslimin, orang tidak sabar itu ujung-ujungnya dengki. Dengki yang pertama itu dilakukan oleh iblis. Mungkin semua kita telah tahu apa sebabnya. Iblis kan makhluk yang paling taat mulanya. Dengan ketaatannya sudah 6.000 tahun di dalam surga. Tadangalah de iblis ko. Bahasa Allah berfirman ke malaikat untuk menjadikan makhluk junior menjadi khalifah di muka bumi. Itulah kakek kita Adam. Mendengar berita ini, apa kata iblis? Kita lebih senior. Adam itu anak kemarin. Dahulu awak makan karak darinya. Maka timbullah iri dari iblis itu. Sampai sekarang irinya itu tidak ada gunanya. Iblis dan tentaranya yang bernama syaitan tidak diberi kesempatan untuk memimpin di dunia ini. Cuaca lihat dah pak-pak, setiap orang ke pemilu, ada tidak iblis membuat baliho? Tak ada. Karena memang tak bisa, tidak dipercaya oleh Allah. Ya kan? Bagi Allah, walaupun Allah tahu iblis itu kesal, ya kan? Setelah diadakan para jemaah segala ilmu yang diajarkan Allah, kemudian diadakan ujian. Maka nilai terbaik itu tidak ada yang bisa menandingi adalah makhluk junior tadi, namanya Adam. Kemudian menghormati orang yang berilmu, disuruhlah orang termasuk malaikat dan iblis ini memberi hormat kepada Adam. Istilahnya dalam Quran disebut juga sujud. Tapi itu tidak sama dengan sujud kita salat. Penghormatan, kata mufassirin. Fasajadu, seluruh malaikat
termasuk malaikat maut yang mencabut nyawa. Itu tidak ada rasa iri. Kalau irinya tu cabut capek nyawa Nabi Adam kau, tak jadi kelipar. Dia mau saja. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara. Mereka itu enggan dan menyombongkan diri. Bapak-bapak kaum muslimin ditanya oleh Allah. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Berfirman Allah, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya perintahkan sujud kepada Adam? Iblis kau harus nyoba pikir, nyo tungkuyan, nyo tilantangan, nyo iriangan, ya kan? Tapi dia langsung jawab. Di sinilah kecerobohannya. Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Padahal kalau dia bisa memikirkan agak sejenak, antara api dengan air itu lebih banyak fungsi tanah dan air dan angin daripada api. Bisa kan tu di tagaan di api, sekolah, rumah, tak bisa. Itu harus dihati-hati. Perkara api itu paguno setiap saat, itu juga harus kita akui. Biar api manual maupun api modern. Dulu orang bertanak je tungku. Tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan api mangkoi duit. Walaupun kayunya kelupak pisang, masak lah nasi je ulainya, sagantang bareh di tanah, kanyang lah orang sepadangnya. Satitik santan dikuali, pemasak daging si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Kok tak cuba jo raso gulai, 3 tahun tak indah lapa, ampe musim teraso jo lamanya. Itu nam pandai ibu-ibu kau pak. Makanya kita sebagai bapak-bapak, jangan dicariin ibu-ibu kau. Muka suiknya bini awak. Ya kan, nyo pandai masak sadanya. Ya. Cuma nam pegawai negeri sebagian ko, aduh nan tak masak dah, bali sesambal koyo. Aduh, itu ba alo awak sama tahu se. Sama-sama masuk pukul 8, pulang pukul hampe. Ha tu nyo lah latih lo. Orang produksi kerja ko pak, 3 kerjanya ko. Ya kan, di kantor jadi bos. Ya kan? Di rumah jadi nyonya, jo suami jadi pembantu, ya kan? Ya kan minta tolong nyo mauri, segala sadonya minta tolong, ya kan? Anak tekan adinya, lagi terang ada pak tu, ya kan? Ya kan? Iko banyak orangnya hari-hari sebininya, ya kan? Aku cara tambilang serupa amboga. Ya kan meninggalnya tu kawalo kawak kecewa. Ya kan? Lain dapat ibu pantun orang kematian ini. Biar ada tunjukan. Ya. Dari Bayang ke Talau, Balimbiang Kampuang Rambatan, Kampuang Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, riak memacah ketapian, Tamanuang badan jago lalok, dicaliak suuk jo keda, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nan lapai, jatuh badarai ayamato, ka Allah sajo didoakan. Ada kawan mengecek jalamona junjuang tak berkacang buya aja. Ikan kok dicari kacang baru ba aja. Kalau ampe 45 muambo sejak sehari lah. Iko mula 70 ala layu azadonya. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Ada. Iya kan? Ayolah ke kawan-kawan ke lah buya cari lo nak lagak bau umur. Dicari produksi umur 65, 68. Itulah ganji-ganji lo sakitnya. Asamore, remetik, pengapuran, saraf terjepit, darah tinggi, asam lah. Alamang gede behan. Nampak sehat dari itu leh.
Ada lo kawan madoan. Ya kan? Ada dosen ke buya. Entah banyak pilihnya dulu. Umurnya kini lah 53 alun balaki lah. Apa buya aja. Aku bawi ni yang bojo itu kok mengandung. Alun lah iya anak lah yang bawa mati. Ya kan? Dek bini muda bersemangat awak. Ya kan? Tu gak bersemangat awak bini muda. Hanya mengandung alun lah iya anak lah yang bawa mati. Akan buat kerajaan. Ya. Ini bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin. Jadi rancak dipikir mana dulu. Ambo indak mana nak. Dunia nan menyasak taruh ko datuk ndoro putih ko. Pabilo je le biar aje. Nyo bisa diatasi sado mah biar aje. Kan? Antah do dianya nak merendo entahlah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Jadi, kalau api memang paguna sampai kini. Ya kan? Walaupun negari kolah maju, lah modern, lebih bisa awak membakar lamang di rice cooker. Nah, harus api manual. Ya kan? Diduikan api, dipakai langgaian, dia baru tempuruang di sandal lamang sana. Ya kan? Nah. Jadi jangan lupa jo dasar awak. Kemudian walaupun negari lah maju, teknologi lah tinggi, bisa ndak ditukar tabung lamang tu dari bulu ke paralon? Alun jadi lamang kau masak lah. Ya kan? Paralon kau lah meleleh. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau untuk kalau capek gini ambo ya patanggonyo giliang de anak ambo lado jo batu lado ndak jo belinder kami dari lado belinder leh iya kan nang kedua kalau jo batu lado jo ngiliang lado bisa zikir subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah tapi kok belinder baraka teh yang zikir tu nya itu ada berarti ini bisa jawab zikir. Ini kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin. Apa kata Allah kepada iblis? Fahbit minha. Cepat engkau berangkat dari sini. Tidak pantas engkau menyombongkan diri. Jadi kalau kita tidak sabar, akhirnya dengki. Dengki itu jadi masalah buat kita yang dengki. Bukan untuk orang lain. Itu sebabnya Nabi mengatakan dalam hadis sahih, iyyakum wal hasad, jauhkanlah dirimu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasanah. Sesungguhnya dengki itu akan memakan amal baik. Kama takulun narul khatab, seperti kayu masyid dimakan api. Habis amal saleh awak. Nah, jadi jauhkanlah diri dari dengki. Kuncinya sabar. Kalau ingin masuk surga, sabar. Tak naik jabatan, sabar. Dimutasian awak, sabar. Itu resiko karajo. Iya kan? Ambo cerita je dulu. Tak ada ambo pernah melawan. Sehingga dapat karyawan teladan. Nah, itu di zaman Pak Dalimi itu. Nah, nama urus haji kemari Buya Siti Katap. Iya kan? Kemudian kasih haji ketika itu Pak Narudin Lubis. Kecik Pak Narudin, kalau sudah kami di Arafah, lah tarui ke Mina. Lah sudah tawaf ifadah, Ajibidin. Padahal sama jambutnya. Sama Ajibidinnya. Ya kan? Haji biaya di Haji biaya di nas. Dapat saya karyawan teladan. Kalau pahlawan genduk samang, indak patuh, pemberungui, indak karajo ambo itu tuh pak, itu kita indak akan mungkin karyawan teladan. Ada ide induk samang, kau lancar nan ide awak lepak ustaz, tapi awaknya suruh menerapkan nandinya, patuh saya. Sekali rumpui, nampak yang tajam tu rumpui bantu. Kucing kalau kemakan bantu, ku kan ube rumpui bantu tu. Di tengahnya itu anak. Sebab puncaknya di atas itu tajam. Walaupun rumput bantu tu tajam, ureknya tagok,
Tibo ia gadang tak nyo song-song nyo itu. Tibo ia gadang dari teh tu. Hanya itu. Alat terlampau ia tu nyo jago selambik-lambik. Jadi kapalo jangan dilawan. Lain tak ada apa tu. Iya kan? Iya kan? Ambo takana dulu, ya kan? Beberapa orang di Kanwil melawan kapalo, konyo campak anggu meripai. Ya kan? Atuh. Nyoba kuasa dari awak. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Pak Salmanir dulu pelawan ke Pazaranas, nyo campak ang kapagai gaji ndak bayi-bayi. Ya kan? Tapi ternyata itu cobaan. Akhirnya gaji itu dapat rapel ya. Ya kan? Itu kunci. Kalau awak ndak amuh diperintah atasan, ya kan? Itu jangan jadi pegawai. Ya kan? Bos awak sendiri, asal mau orang jadi pegawai, itu harus siap diperintah. Artinya. Jadi iblis ko karena ndak patuh ke Allah, diusir di surga. Tapi nyo masih menang, Pak. Menang nyo. Nyo lah 6.000 tahun di surga. Sarugo itu saja, Pak, di dalam hadis Rasulullah, nanti kan orang takwa dihalau ke surga. Ya kan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara hatta idza ja'uha wa futihat. Kalau orang masuk neraka futihat saja. Tawakkak seorang pintu itu nyola rindu di sini neraka kok. Tapi surga wa futihat. Wa qala lahum khazanatuha wa futihat abu-abu. Begitu orang takwa, pintu surga dibukakan oleh malaikat. Kata Rasulullah, bukan kata saya, 70 tahun nyo mangango semenjali rancak surga tu. 70 tahun, Pak, enggak 7 hari tak. Nyawitun malaikat Radwan masuklah lai jangan mengango aja. Kenapa? Karena indahnya surga. Ada kawan mengatakan kepada saya, dia bekerja di Dubai. Itu kota yang paling rancak di dunia gini. Dubai. Ya kan? Tapi jangan dibayangkan. Apa itu surga? Sesuatu tidak bisa dibayangkan dengan alam pikiran. Sesuatu yang belum diperlihatkan kepada Allah. Kepada kita oleh Allah. Dan sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Dan kita rasakan semua. Itulah surga. Tapi 70 tahun di akhirat, tidak sama je 70 tahun di dunia. Kenapa? Alfa sanatim mimma ta'udun. Tapi cukup lama penduduk yang masuk surga tu tangango dulu. Begitu indahnya. Apa itu? Ya luar biasa. Tidak pernah kita lihat. Siapa yang dapat ini? Orang sabar. Iblis masuk neraka nanyo nanti nyolah 6.000 tahun di sinan. Dan masalah awak konyo, Pak, sudah umur pendek penyakitan lah tu. Di mana Ustaz tahu? Ambo dulu kan karyawan. Banyak karyawan tu umur 45 tu lah parah sakit. Iya kan? Umur 30. Ada yang sudah lulus, utaknya pintar, dapat sakit tipus, biar sadonya. Iya kan? Belum mengabdikan diri ke perusahaan, baru sebaru. Setahun baru mati. Iya kan? Tidak dolok beramal salih. Iya kan? Sama joto pick up, tidak bababan, jalan licin, dibawa digas mengakeh rodanya. Kerana tidak bermuatan. Manusia umur pendek, iya kan? Penyakitan, banyak dosa, tidak beramal saleh, oto jalan kosong ke akhirat, mati. Masuk neraka, apa ruginya? Beda aja iblis. Iya kan? Iblis berapa? Lah 6.000 tahun masuk neraka nanya nanti apa? Mangkonya nya ndak cameh kan usia tu, Pak. Kan diusia di Allah. Mudah sedenya. Ya Allah, barilah hamba waktu sampai hari kiamat hidup ya. Hamba terima iko kerana hamba lah dicap makhluk sasik. Ya kan? Hamba dia tangguh engkau sampai hari kiamat insyaallah. Ndak itu sudah ya Allah. Nang kedua jangan sakit hamba. Jangan gaya hamba. Kuat semangat hamba, dia lagi ada Allah.
Kalau ndak percaya ibu-ibu bahasa iblis ko ndak ada sakit. Kalau ada pergi ke rumah sakit mencelik kawan, babisik ke perawat tu. Ada ndak iblis dirawat siko? Ndak ada. Nah, pertama dia ndak sakit, kedua dia ndak tua, ketiga awak nampak dinyo, inyo ndak nampak dia awak. Jadi itu awak bertarung. Ya kan? Jadi yang sifat sombong, yang sifat dengki pertama itu iblis. Ndak usah iblis, Pak. Padi sesombong, ndak dibawa orang masuk rumah. Ndak satu masuk eler. Lai tabawa awak, lai. Kutiko menyabi, saja malambuinya. Tiko mangin, awak lah mulai tersisi. Itu nasib padiam. Padiampo. Di mana mencari padiampo tu Ustaz? Kalau pai apa ke sawah sedang padi kuning, adonan tagak luruhnya kateh mencorongak, atau padiampo tu. Iya kan? Kalau nan baitu tu berisi tu. Nyobao desinya tu ke bawah. Ambo tinggi semampai. Engkau pendek bungkut. Kecil pada besi biarlah ambo pendek. Orang tinggi semampai gagah. Ketika menyabi, disabi orang. Ketika melambui, dilambui orang. Ketika mangin baru tahu. Padi nambah isi tadi luruh jatuhnya ke lapik. Kerana isinya nambahnya. Nah nampu tadi itu diwangin lah. Akal luar lapik. Padi baisi tadi. Sesudah ditong zakatnya disukei. Ada masuk alo karangkiang dulu. Namanya banyak kok. Ada orang kiang namanya ada lumbuang. Iya kan? Nah, orang gaik-gaik kini menyebut lumbuang. Ini seketik saja. Tampak padi lumbuang. Tampak nasi lambuang. Ya kan? Nah, orang tak selesai keraja tumbuang. Ya kan? Lah sudah keluar di kaput, di kaka jojuang jari, dibawa badan kailer, ditumbuk jolasung kinci. Lah jadi bareh diindang di tapi tarikh dipilih atas cie-cie, malukui lah tasisi, atah lah tasisi aja. Padi sudah tu balai lah jadi bareh rancak, dia buih orang jo daun pandan. Dia pian elok-elok, kambang bunga limau nasi tadi. Jo semalado tanah talu puyuh. Abi nasi do pirang. Sebelum masuk munculnya bacaan orang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padiampo tadi apa? Di sawah de itik badan tak lama, Pak. Karena muncul itik tu pakai filter. Tentu dinyo namanan barisi. Ada orang ke beladang sudah padi ku kerencak beladang timun suburnya. Hanya waka ada orang sama jo jerami. Saat itulah maratok pindah do guna ratok leh. Aikolah nanyo janjian di Pak Zalmon. Ratok padi. Lai tinggal jo pantunnya di amboci. Kambo wacuan. Lapeh nandari pasawaso. Anda menjalang simpang canduang. Kakida kepandakian. Malang mana jadi padiampo. Niat nak samo masuk lumbuang di sisi angin di tampian. Beginilah nasib-nasib manusia sombong. Samo jo padiampo ko. Nan takwa masuk serugo, nan sombong. Yang sombong dan dengki kedua setelah iblis siapa? Itulah dia Qabil. Inilah manusia yang mulai dengki. Tadi iblis. Siapa namanya? Qabil. Siapanya kah? Adam. Nah. Jadi bapak-bapak, ku pelajaran dah Pak. Apa pelajarannya Pak Ustaz? Kalau orang tak dapat hidayah, le nama nabi bapaknya. Apalagi kepala kuah. Iya kan? Kalau ada anak kepala kuah narkoba, jangan kepala kuah kalau disalahan. Dan salah tu anaknya. Nyo pasti nyo aja tu anaknya tu ndak makan ajaran. Iya kan? Artinya
Jadi anak Nabi Adam itu yang engkar, sombong, dengki itu namanya Qabil. Ya kan, tidak mau diatur di Allah. Akhirnya karena dengkinya adik kandung nan dibunuh. Jadi nanti yang memegang di barisan pertama masuk neraka, yang memegang bendera itu adalah Qabil. Qabil inilah pemegang bendera, orang yang pertama akan memasuki neraka. Nah, jadi awak jangan ditiru si Qabil kok. Sudah tu lah ganti-ganti si manusia sombong dengki kali. Iya kan? Termasuk orang beragama, termasuk orang tak beragama, termasuk anggota DPR, termasuk si Sambo. Banyak tu. Ya kan? Ini. Allah ganti-ganti salah sifat-sifat buruk tu. Maka yang tak bisa dikendalikannya adalah nafsu. Bagi kita manusia biasa, kok betul loh Pak? Orang Minang dek banyak capek menerima Islam, agak orang Minang. Nafsu bapantang kerendahan. Hawa bapantang kelintasan. Dunia makin rancak ke muka. Setan mendorong di belakang. Itu yang akan kita awasi. Setan tu ada jamaknya Pak, iblis tak? Coba Pak nak mengaji nau saraf, le ada jamak iblis. Cuba cari. Dah ada dah Pak. Iblis ni tak ada jamaknya, cie tak. Tapi kalau setan, cie setan, banyak setan, syayatin. Awas, nan jadi syayatin nan banyak ko sia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Ingat itu. Jadi biar di kamenakna ada nan jadi setan. Kalau ndak hati-hati, sebab Allah nak mengecem itu, nak membisik-bisik nan buruk, nak memecah balah orang, nan jadi provokator, itu dua. Minal jinnati wan nas. Kalau ini ambo mengecem dulu manusia nan dek jin. Ya, jin yang pertama yo jin. Jin yang kedua manusia berubah jadi jin. Ya kan? Nah, ini Bapak-bapak, jadi kita harus berhati-hati. Surga itu tidak main-main Pak. Yo bana rancak. Kini awak kan adonan singkek, adonan tinggi. Iya kan? Nah, nama nan singkek kini, kau sabar saya lah. Asa masuk serugo nanti 37 meter. Ustaz Suwardi itu kan pendek tuh. Iya kan? Masuk serugo nanti nyodek santiang baca Quran Pak. Di kubur ndak tazab dia malaikat itu. Dia mau Ustaz tahu, idza utiya min qibali ra'sihi. Orang nan santiang baca Quran, kadiazab dek malaikat dari kepala, iya kan? Dafa'athu tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan Al-Quran. Nah, itu kaum muslimin kita semangatilah taruh anak cucu awak untuk menghafal Al-Quran dengan bacaan yang baik. Ya kan? Itu. Tak tahu dia malaikat dah Pak. Apa tanya ke Allah, kama pindah lah ya Allah, pindah ke tangannya ke Allah. Idza utiya min qibali yadaihi. Ketika malaikat datang melalui kedua tangannya, dafa'ahus sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya. Jadi di Pak tinggalkan ada orang saji tu dekat rumah awak. Pagi ke saji sembahyang subuh tu nak rancak nah bersedekah. Sebab beko alun tahu ke kerja oleh mati sudah beli saji tu. Jangan dijanjian kalau ada pitih dalam saku tabao sedekah sekali. Jangan janjian zuhur. Iya kan? Itu kan membela awak nanti. Nah, sudah tu alai. Pindah malaikat go ke kaki lah. Tak taluk dan bodoh sedekahnya banyak ya Allah. Pindah ke kakinya je Allah. Idza utiya min qibali rijlaihi. Ketika malaikat datang melalui kedua kakinya, dafa'ahul masiyu. Masiyu apa? Melangkah.
berjalan. Kaki ni membela, dia selalu melangkah salat berjamaah ke mas. Kalau ada orang depak kau di rumah tu salat 6:30 lo, mati je lah. Sudah salat terlambat di rumah je lo. Ya kan? Jangan. Kita laki-laki kau pahi berjamaah, entah kau ingin disebut orang laki-laki salehah. Ya kan? Ada rumah lah sembahyang. Ya kan? Macam itu. Jadi beruntunglah orang dan santiang membaca Al-Quran. Kemudian dia pelajari apa maksud Al-Quran itu, kemudian dia amalkan. Kaum muslimin, kita lanjutkan. Jadi di Sarugo tu nanti awak tinggi-tinggi awak 37 meter, kulit putih, wajah 25. Ambo kalau kayak gini Pak. Ajang gue ini hitam benda Allah nanti boleh. Gigi nan tangga ko jadi gigi baru lihat. Wajah umur 25. Kalau dapat isteri ambo dalam hati ko jo, isteri ambo di Sarugo nanti. Sebab ketika nikah jo ambo dulu ndak tangguh rancaknya dah. Kau menurut ambo rambut garis tiang, galak bapiciang, hidungnya coda suntungga, gigi putih halu-halu itu, galak piciang tak. Tapi ketika mati itulah umur 65. Nanti di Sarugo nyo muda balik. Nikah jambo dulu umur 9 balik. Awallah ke rancaknya tu. Tak bayang saja ambo nyo rancak dulu menurut ambo. Menurut ambo ya, menurut Ustaz Haji Siril tu bininya loh. Bininya lah nak jak. Biasa itu. Cantik itu menurut mata yang memandang. Nah, perusi berapa Ustaz? Perusi tinggi 27 meter. Dan hitam-hitam kau sabar saja lah. Nanti masuk Sarugo, putih serupa Siti Hawa, tinggi 27 meter, wajah 9 balik tahun. Bayangkan itu. Iya kan? Tapi kalau masuk neraka, hitam dari Kopiah Medan kan? Jadi sabar saja. Nya fitnah awak de orang sabar. Nya sakiti awak sabar. Begini laki je lai. Kalau ambo padusi nak, bukan banyak anak ambo ka. Kalau ambo padusi ya, balaki babini laki ambo je lai mujum. Mesok seorang saja pelosoknya gini lah dona lain. Iya kan? Tak merasa awak seorang. Ya kan? Lawa ganti-ganti mencuci baju. Ya. Kita lanjut sedikit lagi ya Pak. Ya kan? Jadi sabarnya tu mencakup di mah. Pertama kecil Allah, walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Sabar mencari reda Tuhan mereka. Orang sabar mencari reda Tuhan tu bah. Misalnya ada kita ndak bersapulah 3 tahun, dia acok menangah kaji 3 hari bolehnya. Kalau menandam-nandam tu ndak boleh. Tarang ada awak itu. Awak ingin mencari reda Allah. Apa iya ke rumah orang nan tak bersapuanya awak? Assalamualaikum je. Nya sedang jai. Waalaikumsalam je. Apa barunya dongaan kepalanya? Apa rubah sekali mukanya hitam. Ni kan? Ni. Lah 3 tahun lebih kita ndak bersapuan. Ndak lama. Kecil buya-buya di surau. 3 hari boleh ndak bersapuan. Biarlah ambo mengaku salah, kok ni ndak salah. Maafkan ambo hari kini yo ni. Iya kan? Keciknya nyoyu pandandam bana. Bakuku ayam betino putih gagak nan hitam, masuk dengan perut induk dia melik. Ndak kena mau engkau dah. Akan bertambah sakit ti sonanya tu. Dibarui si muka. Alhamdulillah. Ditiru se Nabi Ayub. Alhamdulillah. Orang nan mendatangi tadi tu namanya menyambungkan silaturahim nan putih. Dahulu ibu masuk surga.
Kalau orang tu tidak mau tobat-tobat, masuk neraka. Ya kan? Maka mencari reda Allah, jangan mendendam kepada orang yang menyakiti kita, walaupun kita tidak salah. Sudah tu apa? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Balaslah kejahatan dengan tak taluk tu ustaz tu nabi nak bisa tu nyo. Bisa awak kalau amu baca surah Yusuf rumah kau di. Ada Zulekha namanya, suaminya Perdana Menteri. Anyo ndak beranak-anak, suami lagai nyo mudo. Suaminya ko membali anak angke di pasar. Kira nan tawali itu Nabi Yusuf anyo jadi anak angkeknya. Kita pelihara anak koyo dia. Nan jadi masalah, Zulekha ko umurnya 5 walih baru. Nabi Yusuf sawalih, berapa bedanya? 4 tahun. Ketika Yusuf umur 20, berapa umur ibu kau? 20 hampir. Berubah sayangnya. Pak Kemenak. Sayang ndak sayang ke anak ledo, sayang ke wanita. Sayang ke laki-laki. Baru ibu Zulekha tu dulu berubah sayangnya kan hati kan angkek goleh. Yusuf tu ganteng. Ndak ada pegawai Kemenak seganteng itu dah. Ndak ada. Ya kan? Nama-nama Yusuf banyak. Ya kan? Iya kan? Bapantunlah Zulekha kojo bahasa Mesir kas Yusuf. Tu ndak dapat dia bodoh. Dipindah sepantunnya ko ke bahasa Minang. Sultan Saidi Padang Taro, Baparak Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari buki duo. Oh intan pudi ameh nanelok, baolah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonyo. Ya kan? Pantun orang Minang macam itu, Bu. Ya kan? Tak bertapik-tapik nah dah. Nyumpama badannya kacincin. Inyo ameh lancuang kecilnya, nanyo lamar ko intan pudi ameh nanelok. Ya kan? Kaum muslimin kecik Yusuf ko rupo kanai lo hatinya ke mandang ke. Biko kita baca Al-Qur'annya, biko kini pantun lu. Nyoba le pantun ko de Yusuf. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana ibu menembak indak jo peluru, kane sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bu. Abah soal Qurannya ada. Walakat hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya ke Yusuf itu lo ke Zulekha. Terjadikah perselingkuhan? Tidak. Nyingi Allah sui wa angka jadi nabi atau kejadi kucing air. Itulah bahasa awak. Dirawak kan betul. Kejadi nabi atau kejadi kucing air. Mendengar teguran tu dalam Quran dah itu tu Pak. Laula ra'a burhana. Itu kalimat. Sekiranya Yusuf tu tidak melihat kebesaran Allah, akan berzina dia dengan ibu angkatnya. Katanya, Bu, kalau ibu balah hati Yusuf, Bu, apa perasaan ibu ke Yusuf? Cerita lo Yusuf ke ibu. Yusuf sayang sama ibu, Bu. Ya kan? Tapi ibu bersuami, kau salah ke raja awak? Kalau meninggal suami ibu angkek itu tidak sama je ibu kandung, tidak sama je ibu tiri, boleh dinikahi. Kalau kini kau buruk ke raja awak, kau bu sabar salah ibu dulu. Bapak tun Yusuf kau cek lain. Luruhlah jalan payo kumbuh, timbangan di Tanjung Pati, kok lai hati sama sungguh, kahariang lautan kita nanti. Kecik Zulekha, apabila laui ke kahariang gosui. Wah pandi aja. Suami dia tak di rumah, kok kesempatan dia awak bercinta. Kok Yusuf kini nyo sanduk gula abu. Kan? Baik Datuk tu. Nyok kaja Yusuf ko lari ke pintu, Yusuf lah dikendalikan Zulekha masih dikendalikan setan. Nah, dapat baju belakang.
Pas memacik baju Yusuf tu suami tiba. Suami ko lah dah tak je hatinya, pi orangnya orang lapang hati, orang penyabar. Bang kau kaja-kaja nak kalian meledak kompor je. Kana lui sindirnya tu. Nak meledak tu kompor Zuleka. Tu. Karena niatnya ndak kesampaian, sakit hatinya. Nyo balik cerita ko. Dah, udah jangan kemari pai je ndak dah. Rumah salah udah le. Di kantor salah kerajo. Jangan dinas keluar daerah je. Iga dua no senden si Yusuf ko selama udah pai. Tadi ko ndak tiba udah perkosaannya den. Tak balik kan? Ada anak ketek dalam buayan mengecek. Tu pertolongan Allah ke orang nambana. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat. Kalau baju Yusuf cabiak di dado, laporan istri tuan benar. Fasadaqat. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau baju Yusuf cabiak di belakang, itu istri apa penduto, fakazabat. Wa huwa minas sadiqin. Yusuf yang nyecaliak di menteri ka. Baju Yusuf cabiak belakang. Wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Engkau salah. Mandangnya istrinya salah tu, Yusuf nunjuk, Pak, ndak ibu seorang senang salah do Pak. Ambo salah lo. Lama iko Pak. Kalau itu saya ndak jadinya do. Kau iko. Cinta istri Pak tu ambo layani lo aja. Jadi ambo salah lo aja. Supaya jam batamu jo ambo je liau. Masuk aja lah ambo ke penjara. Nah, dimasuklah Yusuf ke penjara. Boh sudah tu nagari Pak. Ya kan? Bab itu muncung tabuh bisa ditutup muncung orang. Nyo tambah cerita ke orang di luar. Lange-ange Zuleka. Padahal sarkadarkan hati kan. Hanya kedua kelakinya dah. Tangkuk salah jo polisi orang ko dah. Polisi banyak mah tangkuk je orang ko. Ya kan? De polisi ko lah hilang kepercayaan hanya jadi agen judi online guys. Nang kecek menteri ko. Ya kan? Banyak kerajanya dan salahnya. Ndak usah dilawan kekerasan kojo, nemburuk pulau je. Undang saya pulang. Buat samban alamak di pembentua je. 8 balai orang ibu-ibu dan tukang gunjang tu nyundang di Zulka pulang. Bu, ke rumah makan ya bu je. Iku ya mana orang ndak bau tak. Lah sudah pengunjian orang pai lo lantak ke sini. Ya kan? Nah. Sudah makan kironyo pade. Iya kan? Aduh gulai kambing orang India bagai. Bapak ibu-ibu, lai ada buah-buahan bu, lai kecik selekanya. Dia pisau cik seorang je buah-buahan. Sedang mengubah buah-buahan tu Yusuf dikeluarkan di penjara. Dia pakaian rancak disuruh melintih di muka ibu tu. Cerita Al-Quran ini, Pak. Falamma ra'ainahu. Tatkala mata ibu-ibu na 8 balai orang tadi memandang serentak kepada Yusuf, akbarnahu, gadang angoknya. Ndak turun angok ke bawah lah. Akibatnya, wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Iya kan? Kan ada Sarawak Pak main tenis tu Sarawak qatta' namanya. Sarawak sekare qatta'. Bahasa Arab tu qaf ta ain qatta. Ada orang awak itu kayo kotok. Anda taraso tangan tu sakit mengecek je lai. Baitu wana rancak Yusuf tu. Katanya ma hadza basyaran, yo manusia sagagah gogo. Ko ndak manusia ko illa malakum karim, ko malaikat macam. Nyo kecek ni Yusuf ke malaikat. Zuleka galak mencelik. Dak itu rasul sakit lah tu. Hanya ingat Zuleka baru tahu. Bu, celiak lah jari bu. Celiak kira lah putih je. Baru terasa sakit. Alun sampai ibu 10 minit mencelik Yusuf dah. Putih jari ibu tak tahu. Ambo 20 tahun bu. Sagagah kau orang. Indah ambo senangkan hati kenyo do. Lainnya sambut lo cinta ambo. Nyo ucapkan ke ambo hatiku dalam hatimu.
Sampai sinan saya barunya. Dak do kami raun ke ladang padi, ke Taman Rayang Bata, ke Pensia Jambak, ke Bungui, ke Karang Tirta. Dak do. Aku ibu banyak na tuduhan kamu. Tapi ibu lambo maafkan. Akibat tu tumah jari ibu lah putih. Akhirnya ibu-ibu tadi minta maaf. Apakah Ibu Zulekha itu nabi? Tidak, orang biasa. Malah terpengaruh oleh setan. Tapi mau dia membalas kejahatan dengan kalau ingin kita masuk surga atau masuk ambo pak, jangan mendam-dam orang. Walaupun awak disakiti, ya kan? Maafkan dia, balas keburukan dengan kebaikan. Itulah tausiah kita pagi kini. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang muda tetap bersemangat bekerja mengurus umat. Mudah-mudahan Allah membalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.